Intelijen Iran menyita pengiriman ratusan senjata dan menangkap pelakunya. Selain itu, mereka juga membongkar peran Amerika Serikat dan Israel dalam kerusuhan di Teheran. Mengutip Al-Mayadin pada 13 Januari, hal ini dilaporkan oleh Kementerian Intelijen Iran pada Senin 12 Januari 2026. Lebih tepatnya, Kementerian Intelijen Iran menyatakan bahwa pihaknya berhasil membongkar pengiriman senjata yang memuat 273 unit senjata dari berbagai jenis, sekaligus menangkap 3 orang yang diduga terlibat dalam operasi itu. Dirinci oleh kementerian, dikatakan bahwa senjata-senjata itu disembunyikan secara profesional di dalam sebuah truk transit asing, namun tidak disertai rincian asal maupun tujuan pengiriman tersebut. Selain itu, otoritas Iran juga melontarkan tudingan baru, menuding Amerika Serikat dan Israel berada di balik kerusuhan nasional, menyebut penyelidikan awal menemukan bukti keterlibatan asing. Hal itu diutarakan oleh juru bicara parlemen Ebrahim Rezai. Selebihnya, Rezai juga mengatakan bahwa keamanan telah dipulihkan di sejumlah wilayah, seraya menuduh sebagian besar korban tewas akibat ulah agen asing. Ia menyebut situasi itu sebagai perang teroris terhadap rakyat Iran dan memperingatkan respons Teheran akan tegas dan menyakitkan. I'm here in the city of Rafah. Right behind me you can see one of the distribution centers we opened in the last few days. So far we opened... Pasukan IDF tingkatkan kewaspadaan. Akui siaga hadapi skenario perang kejutan di tengah pertimbangan serangan Amerika Serikat ke Teheran. Mengutip The Times of Israel pada 13 Januari, hal ini diutarakan oleh juru bicara IDF Brigjen Avi Devrin dalam postingannya di X diunggah pada 13 Januari 2026. Dia mengumumkan bahwa saat ini IDF siap melakukan pertahanan dan berada dalam kondisi siaga untuk menghadapi kemungkinan skenario kejutan di tengah maraknya rumor terkait situasi di Iran. Selain itu, IDF menegaskan bahwa protes di Iran merupakan urusan internal, mengatakan bahwa IDF siap secara defensif dan terus melakukan penilaian situasi secara berkala. Seraya mengatakan pihaknya terus melakukan penilaian situasi dan akan menyampaikan pembaruan serta mengimbau publik untuk tidak menyebarkan rumor. Adapun kesiapsiagaan IDF dalam menghadapi potensi skenario perang kejutan ini mencuat seiring kerusuhan anti pemerintah di Iran memicu ancaman intervensi dari Amerika Serikat terkait kematian para demonstran. Sementara itu, Teheran memperingatkan akan melakukan pembalasan terhadap Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat jika mendapatkan serangan dari Washington. Rumah sakit di Israel diperintahkan bersiap beralih ke operasi darurat, diakui sebagai upaya pencegahan eskalasi Iran dan Amerika Serikat. Mengutip Palestine Chronicle pada 13 Januari, hal ini dilaporkan oleh media Israel Channel 12 terbaru. Sumber utama itu melaporkan bahwa Kementerian Kesehatan menginstruksikan rumah sakit memperbarui protokol darurat di tengah meningkatnya ketegangan terkait Iran yang memasuki pekan ketiga. Wakil Dirjen Kementerian Kesehatan mengeluarkan instruksi mendesak kepada seluruh rumah sakit. Tujuannya agar segera bersiap beralih dari kondisi rutin ke status darurat ekstrim. Lebih dari itu, instruksi tersebut memerintahkan rumah sakit menghentikan seluruh layanan non-darurat, termasuk operasi elektif dan rawat jalan, serta hanya beroperasi dalam kerangka aktivitas vital yang berfokus pada penyelamatan nyawa dan penanganan cedera perang. Laporan itu menyebut persiapan darurat termasuk pemindahan operasi rumah sakit vital ke fasilitas bawah tanah yang diperkuat guna menjamin layanan tetap berjalan jika terjadi pengeboman. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mendesak seluruh warga negara Amerika Serikat yang berada di Iran untuk segera meninggalkan negara itu secepatnya, menyusul meningkatnya kerusuhan nasional dan ancaman keselamatan yang serius.
Mengutip RT.com, pada 13 Januari, pengumuman peringatan ini dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam pernyataannya pada 13 Januari 2026. Adapun peringatan keamanan yang dikeluarkan menyatakan bahwa situasi di Iran terus memburuk akibat protes besar-besaran. Juga adanya pembatasan komunikasi serta tindakan keras aparat keamanan terhadap demonstran dan warga sipil. Lantas peringatan tersebut menyoroti bahwa warga Amerika Serikat di Iran menghadapi resiko tinggi untuk diinterogasi, ditangkap, dan ditahan secara sewenang-wenang, terutama hanya karena membawa paspor Amerika Serikat atau menunjukkan hubungan dengan Amerika. Iran tidak mengakui kewarganegaraan ganda sehingga warga Amerika Serikat Iran dianggap semata-mata warga Iran dalam hukum setempat yang menambah kerumitan dan bahaya bagi mereka. Pemerintah Amerika Serikat juga mengingatkan bahwa tidak ada kedutaan Amerika Serikat di Iran sehingga bantuan konsuler langsung sangat terbatas. Sehingga warga Amerika Serikat diminta merencanakan rencana keluarnya secara mandiri tanpa bergantung pada intervensi pemerintah Amerika Serikat. Lebih dari itu, mereka yang ingin tetap berada di Iran dianjurkan untuk mencari tempat aman, menjauhi kerumunan, serta memantau perkembangan situasi. Peringatan ini dikeluarkan di tengah eskalasi protes anti pemerintah yang telah berubah menjadi serangkaian bentrokan besar di berbagai kota, memperburuk kondisi keamanan di seluruh negeri dan meningkatkan kekhawatiran internasional. Iran deklarasi perang, mengakui bahwa Iran tidak menginginkan perang tetapi siap sepenuhnya menghadapi segala kemungkinan militer dari Amerika Serikat jika diperlukan, sembari tetap membuka pintu untuk negosiasi yang adil dan bermartabat dengan Washington. Mengutip RT.com, pada 13 Januari, pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Deklarasi yang dikeluarkan di tengah ketegangan yang meningkat terkait ancaman militer Amerika Serikat dan protes domestik yang meluas. Selain itu, Araghchi menegaskan bahwa Iran telah meningkatkan kesiagaan militernya dibandingkan tahun sebelumnya. Namun juga menekankan bahwa diplomasi tetap menjadi opsi yang diinginkan selama pembicaraan dilakukan dengan saling menghormati dan setara, bukan melalui tekanan atau tuntutan sepihak. Araghchi juga menjelaskan bahwa Teheran siap duduk di meja perundingan terutama mengenai isu nuklir, asalkan negosiasi tersebut didasarkan pada persyaratan yang adil tanpa ancaman. Adapun pernyataan itu muncul di tengah kemungkinan tindakan Amerika Serikat yang lebih keras, termasuk pendekatan militer yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintahan Washington sebagai respon terhadap krisis di Iran. Meskipun situasi tetap tegang, kedua pihak dilaporkan masih menjaga saluran komunikasi terbuka melalui perwakilan diplomatik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.